Yeah, 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 yeah. Doing the things that I never would know. Treat me like what's me. Kita kak, aku tidak dengar. Apa? Apa kita dengar? Lagi dengar kayak nih Yelion yang dari film Watch. Apa tuh? Kalau dari 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Are you ready, girls? Ready, well. Emang boleh si Yelion itu? Boleh. Salam kenal ya kakak. Kok dua nih kakak. Iya. Materi kognitif sosial nih kakak. Iya. Iya-iyanya kakak. Iya. Iya. Doing the things that I never would know. Treat me like what's me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan di sini, saya akan menyampaikan itu dan juga menyampaikan terhadap kegiatan seperti kami juga dalam kedua yang materi pengetahuan sosial dalam penelitian yaitu dalam prestasi yaitu kami kedua bersama atas nama saudari Dr. Maulana Sirajan semua adalah saudara para anggota kelima atas nama Hasan dan mengajarkan tentang atas nama Nasir. Mungkin langsung datang ke kantor Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sedikit mencoba mengenai materi pembahasan pertama, yaitu teori mengenai kognitif sosial. Teori kognitif sosial adalah planning teori melakukan analisis pokok filsafat dari Albert Bandura. Teori kognitif sosial adalah sebuah teori yang membahas yang berkewajibannya bisa pembelajaran manusia dapat dilakukan atau terjadi dalam suatu lingkungan sosial. Kondisi yang mempengaruhi cepat atau kedua serta keinginan untuk membantu orang lain pada lingkungan pekerjaan ada. Soal beberapa keluar atau untuk mempelajari kebenaran serta sesuai dengan kebenaran adalah dari kebenaran yang bahasa. Atas peristiwa dalam mereka mengenai pengaturan bebas serta pembicaraan serta dasar dalam perubahan kognitif sosial ini meliputi prinsip dan kewajiban dari pembelajaran yang dilakukan, pengetahuan dan pengaturan atas pemikiran, emosi dan tindakan.
Selanjutnya adalah kemampuan belajar melalui observasi. Bagaimana belajar melalui observasi ini adalah poin. Contoh pertama adalah dalam pengertian atau observation. Penelitian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat bahasa Indonesia. Kemudian, prediction. Orang akan melakukan melakukan tindakan akan tetapi lebih tersebut pada tujuan pembelajarannya. Kemudian yang keempat implementasi yang application and exploration. Bagian dan temperament. Faktor person atau orang memiliki peran yang sangat penting di mana harus sendiri harus belajar. Mempengaruhi perilaku dan tapi juga dapat dilihat dari perubahan perilaku yang akan menggunakan penilaian kehidupan dapat dari baik setelah tadi kita tahu bersama dari terkait apa itu teori balapan kognitif sosial. Kita lanjut ke pertemuan yang kedua yaitu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya melanjutkan pemaparan materi yang mengenai sinopsis ini sebagai tema yang berbeda dan berbagi secara ada selanjutnya menulis dan mencapai betul saya langsung mengadministrasi analisis
yaitu orang besar negara Amerika Serikat dan sebagai pelatih charter memberikan syarat kepada para siswa agar ada memiliki karakter olahraga atau capai. Seluruh atletnya harus melalui kelompok tersebut agar terus berada dalam tim. Salah satu dari mereka memutuskan keluar dari tim karena tidak menyetujui syarat tersebut. Selain itu, banyak fasilitas yang terdapat dari pengajar dan siswa. Untuk mampu memenuhi proyek tersebut. Serta mengfokuskan para siswanya untuk berlatih fisik terlebih dahulu. Dengan setelah berpusat, mulai kita dari sekolah terkait aktivitas dan kebutuhan bermain di permainan. Kemudian dilakukan dan pemerintah mengumpulkan terkait dan kemampuannya untuk menjadi ayat kelas. Jika mereka dari sekolah dan menjelaskan dengan beberapa kali tim. Akan tetapi setelah itu mereka mengadaptasi dan berlaku masuk dalam keadaan dengan masuk ke dalam untuk percaya dengan kepercayaan demokrasi dan penggunaan dan melakukan berlain dalam yang harus melakukan dan secara dengan kepala keluarga yang harus melakukan ketika fasilitas sudah telah hari ini sudah ditekan tapi syaratnya belum terpenuhi, semua anggota tim dengan cepat dan melakukan push up dan stretching. Misalkan karena sangat berbeda dengan mengenai perkembangan dalam perkembangan dalam masyarakat dalam pengenalan beruntun dan seadanya kekalahan. Hal tersebut menyatakan mereka diundang ke turnamen untuk tribunal. Setelah mereka menjadi juara turnamen, mereka mengusung peluang melakukan untuk berparti dengan banyak negara lain dan beliau serta menyadari mereka punya berbagai negara dan mencari mereka yang memiliki kekuasaan dan kemudian melakukan dalam penjelasan Charter menemukan kebenaran bahwa kebenaran para sebagai guru adalah kebenaran hal ini mengungkapkan kebenaran yang bicara dan tetap menghibur charter kepada pelatih. Terus yang keduanya keluar dari poin mulai pakai setelah pada setelah pelajarannya. Kepada masalah saya selesai sekarang dari masalah selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang satu dan yang kedua yaitu tentang perbedaan fenomena yang berkaitan dengan teori terhadap proses sosial untuk kita ini akan dibawa oleh dunia dan ini saya
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu adegan film berkaitan dengan teori belajar kognitif sosial. Yang pertama itu konsep pemodelan dari Ken Carter kepada tim basket. Ken Carter mampu membuat tim basket mempercayai dan menjadikan dirinya sebagai role model dalam masa depan mereka. Seperti contohnya Crush yang awalnya emosional, tidak disiplin, dan menjual obatan terlarang, berubah menjadi siswa disiplin hingga bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Berkat Ken Carter telah menjadi role model bagi dirinya untuk memiliki masa depan yang cerah. Yang kedua itu belajar dari pengamatan orang lain. Dalam film Coach Carter, terdapat adegan yang berhubungan dengan teori belajar kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Dalam teori ini, Bandura mengemukakan bahwa individu belajar dari pengamatan orang lain, termaksud model perilaku yang mereka amati. Salah satu adegan yang mencerminkan konsep ini adalah ketika Coach Carter mengajarkan tim basketnya tentang pentingnya tanggung jawab dan komitmen. Selanjutnya yang ketiga terkait self-efficacy. Hal ini bisa dilihat pada kontrak yang diberikan oleh Ken Carter, yang dimana nilai akademis wajib stabil 2,3 atau C+. Jadi, setiap anggota tim basket wajib menerima konsekuensi apabila hal ini tidak tercapai, yaitu dengan memberikan hukuman. Hal ini terdapat pada adegan di mana tim basket dilarang berlatih serta segala turnamen dihentikan. Dan ketika nilai akademis mereka telah stabil dan bahkan meningkat, mereka dapat melakukan latihan dan pertandingan kembali. Yang keempat, mengisyaratkan konsep ajaran dengan pengalaman pribadi. Hal ini terlihat ketika Ken Carter mengumpamakan Dina sebagai istilah untuk teknik 1-lawan-1, Delilah sebagai istilah untuk pertahanan jebakan, dan Linda sebagai istilah untuk pick and roll. Yang kelima itu pengembangan kemampuan bekerja sama. Seperti misalnya mereka berhasil memenangkan kejuaraan selama 4 musim berturut-turut dan pada akhirnya bisa ikut bertanding pada kejuaraan tingkat negara. Hal ini merupakan gambaran peningkatan kerjasama yang baik, sebab pada awalnya beberapa pemain lebih mementingkan diri mereka sendiri, emosional, dan tidak disiplin. Yang keenam, umpan balik yang selalu dilakukan oleh Ken Carter. Ken Carter tak henti-hentinya memberikan umpan balik berupa komentar ataupun tanggapan yang membangun semangat dan kepercayaan diri tim basket. Di saat menang dan di saat kalah, Ken Carter tetap berprinsip sama dengan melakukan umpan balik yang setara. Yang ketujuh, terkait penyadaran diri anggota tim. Ken Carter tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dorongan kepada anggota tim, bahwa mereka bisa memiliki nilai akademis yang stabil, memenangkan turnamen, melanjutkan kuliah, dan memiliki masa depan yang cerah. Yang kedelapan, pembelajaran yang terjadi semasa hidup. Terdapat pada pengalaman yang telah mereka dapat sejak dilatih oleh Ken Carter, seperti yang dikatakan Crush bahwa Ken Carter telah mengubah pola pikirnya dan sikapnya menjadi lebih baik. Bahkan Crush berterima kasih karena telah membuat dirinya menjadi sukses. Yang kesembilan, etika dan moral merupakan hal penting. Seperti penggunaan kata tuan pada penghormatan satu sama lain serta dilarangnya memakai kata negro, karena ibarat seperti menghina leluhur ras kulit hitam. Yang ke-10, pembelajaran hidup. Terdapat pada kejadian hidup Kenyo yang awalnya labil terkait pertanggungjawaban anak yang dikandung pacarnya. Seiring berjalan waktu, ia memikirkan masa depannya akan bagaimana jika mempunyai anak. Dan pada akhirnya Kenyo sadar bahwa tanggung jawab terhadap perilaku yang telah diperbuat adalah salah satu hal penting. Yang terakhir, pengajaran kolaboratif dari tim basket. Awalnya tim memiliki tipe kolaboratif yang emosional dan tidak disiplin, tetapi seiring berjalan waktu berkat ajaran Ken Carter, tim menjadi sadar bahwa kerjasama merupakan kebersamaan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan mudah. Contohnya, Crush mendapat hukuman karena telah melakukan kesalahan, namun dibantu oleh temannya untuk menyelesaikan hukuman switch kite dan push up. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
yaitu implementasi teori belajar politik sosial dalam pendidikan. Kuat serta berperan turun dalam drama olahraga remaja biografi yang berasal dari Amerika Serikat tahun 2005 yang dibintangi Samuel L. Jackson dan disutradarai Thomas Kershak. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pelatih bola basket bernama Raymond Kershak atau yang diperankan oleh Jackson. Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura adalah salah satu teori yang memfokuskan pada interaksi antara faktor kognitif sosial dan perilaku dalam pembelajaran dan perkembangan individu. Teori ini memiliki implikasi penting dalam konteks pendidikan karena menyoroti peran lingkungan sosial, observasi, dan pemodelan dalam pembentukan perilaku dan perkembangan pribadi. Adapun berikut beberapa hal implementasi teori kognitif sosial terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu peran model atau pemodelan, di mana teori kognitif sosial menekankan pentingnya pemodelan, yaitu proses belajar melalui pengamatan dan imitasi perilaku orang lain. Dalam pendidikan, guru dapat menjadi model yang kuat untuk siswa. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan perilaku mereka sendiri, karena siswa dapat belajar tidak hanya dari apa yang mereka katakan, tetapi juga dari apa yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu self-efficacy atau keyakinan diri. Konsep self-efficacy atau keyakinan diri dalam kemampuan untuk melakukan tugas tertentu ialah bagian penting dalam teori ini. Guru harus membangun keyakinan diri siswa dalam kemampuan mereka untuk belajar dan mencapai tujuan. Ini dapat dilakukan melalui memberikan umpan balik yang konstruktif, memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, dan memberikan dukungan yang tepat. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Teori kognitif sosial juga mengakui pentingnya pengalaman pribadi dalam pembelajaran siswa, memiliki pengalaman unik yang dapat mempengaruhi keyakinan diri dan motivasi mereka. Oleh karena itu, pendidik harus mempertimbangkan pengalaman pribadi siswa ketika merancang pengalaman pembelajaran. Yang keempat, keterlibatan sosial. Lingkungan sosial dalam kelas memiliki dampak besar pada pembelajaran siswa. Kolaborasi, diskusi, dan interaksi dengan teman sekelas dapat memperkuat pembelajaran sosial dan membantu siswa memahami konsep lebih baik. Guru dapat menciptakan peluang untuk berinteraksi sosial dalam pembelajaran. Yang kelima, pengembangan kemampuan sosial. Teori kognitif sosial juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan sosial, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Pendidikan harus mencakup pembelajaran keterampilan sosial ini untuk membantu siswa berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Yang keenam, pengajaran kolaboratif. Teori ini mendukung pengajaran kolaboratif, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini memungkinkan mereka untuk mengamati dan belajar dari satu sama lain, mengembangkan keterampilan sosial, dan memahami perspektif orang lain. Yang ketujuh, regulasi diri. Teori belajar kognitif sosial juga menyoroti pentingnya pengembangan kemampuan regulasi diri siswa. Guru dapat membantu siswa mengembangkan strategi pengaturan diri, seperti perencanaan, pemantauan diri, dan evaluasi untuk membantu mereka mengelola waktu dan tugas mereka. Yang kedelapan, umpan balik yang konstruktif. Guru harus memberikan umpan balik yang baik
yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan kinerja mereka. Ini dapat membantu memperbaiki keyakinan diri siswa dan memberi mereka pandangan yang jelas tentang apa yang perlu ditingkatkan. Yang kesembilan, penilaian formatif. Pendekatan penilaian formatif yang berfokus pada memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa selama berproses pembelajaran sesuai dengan teori ini. Guru dapat menggunakan penilaian formatif untuk membantu siswa memahami kemajuan mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang ke-10, lingkungan dukungan. Penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mendorong siswa untuk mencoba belajar dan kesalahan dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ke-11, penyadaran diri. Guru dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran diri tentang pemikiran mereka, emosi dan perilaku mereka. Ini dapat membantu siswa mengenali ketidaksesuaian antara perilaku mereka dan nilai-nilai yang diinginkan, serta memotivasi mereka untuk melakukan perubahan positif. Yang ke-12, pembelajaran sepanjang hidup. Teori ini mendukung bahwa pembelajaran bukan hanya terbatas pada lingkungan sekolah. Pembelajaran sepanjang hidup menjadi penting dan individu harus terus-menerus mengamati berinteraksi dengan dan belajar dari lingkungan sosial mereka di luar kelas. Dan yang terakhir, pemahaman etika. Teori belajar kognitif sosial juga meningkatkan pentingnya pembelajaran etika dan moral. Guru dapat mempromosikan pemahaman etika dan perilaku moral dengan memberikan contoh yang baik dan mendorong diskusi tentang isu-isu moral dalam konteks pendidikan. Itulah materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya semuanya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perspektif yang mengenai konflik sosial terhadap manusia. Dalam konteks analisis dari peristiwa, perspektif yang mengenai konflik sosial dan pengawasan yang baik dengan cara praktek dalam belajar, ilmu, dan berinteraksi. Ada pun beberapa cara perspektif yang akan digunakan pembelajaran melalui observasi. Teori ini dinyatakan pembelajaran melalui dan pengalaman lain. Misalnya, seorang kita dapat mengalami peran positif dan belajar dari tindakan lainnya. Yang kedua, pengaruh berperan. Karakter banyak film sering berperan sebagai berperan. Mereka dapat melihat bagaimana film ini mempengaruhi karakter lain dan bagaimana karakter tersebut atau bereaksi terhadap film positif dari gurunya. Yang ketiga, ada perkembangan karakter. Dalam beberapa film, dan kemudian perkembangan karakter dan awal dengan cerita. Ini dapat menunjukkan orang sesuai dengan kesempatan dan media sosial. Dapat menganalisis bagaimana mereka dalam dialog dan bagaimana mereka sosial atau dalam komunikasi bersama atau konflik dengan sosial. Yang keenam ada kesadaran diri. Bagaimana karakter menghadapi
digunakan untuk menganalisis bagaimana cara terakhir ada penggunaan pemahaman knowledge dalam konteks sertifikat mengembangkan penggunaan. Kita dengar bersama juga pemaparan materi dari bawah kami terkait kalau dalam masyarakat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doing the things that I never would know. Treat me like what's me.